Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jum'ah yang berbahagia. Marilah kita berupaya, berusaha terus-menerus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena dengan cara itulah seseorang bisa bahagia di hadapan Allah, seseorang bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah. Hanya orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian hanya orang-orang yang paling takwa. Yang kedua, dengan ketakwaan itulah seseorang bisa masuk surga, dan Allah menyediakan surga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Ali Imran, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, kita sebagai hamba Allah, jangankan orang yang beriman, orang yang non muslim pun, non mukmin pun, semuanya mengharapkan keberuntungan dan keberhasilan. Kita jangan lihat non mukmin, jangan melihat non muslim. Kita sebagai muslim dan sebagai mukmin,
tentunya mengharapkan kebahagiaan, tentunya mengharapkan keberuntungan, tentunya mengharapkan keberhasilan. Tetapi yang harus kita laksanakan, harus tahu bagaimanakah dan ada berapakah kunci keberhasilan. Perlu kita catat dalam hati masing-masing bahwa keberhasilan seseorang kuncinya hanya 2 faktor. Yang pertama iman, yang kedua ingat kepada Allah atau yang disebut dengan zikrullah. Mari kita buktikan bahwa keberhasilan seseorang dengan 2 faktor tadi, iman dan zikir kepada Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh hari beliau bersabda, tuba liman yaroni wa amanabi. Bahagialah, beruntunglah, berhasillah bagi orang yang pernah melihatku, bagi orang yang pernah hidup bersamaku, tetapi dengan syarat wa amanabi, dengan syarat iman kepadaku, kata baginda Rasulullah. Mafhum mukhalafah dari sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita pernah melihat baginda Rasulullah, hidup bersama baginda Rasulullah, bahkan satu rumah dengan baginda Rasulullah, tetapi tidak iman kepadanya, dia tidak termasuk orang yang beruntung. Siapakah sebagai contoh? Sebagai contoh pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala orang-orang kafir Quraisy akan membunuh beliau. Dia mengurus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai kecil sampai diangkat Rasul. Bahkan hartanya dikorbankan demi Rasul, tetapi di dalam jiwanya tidak ada iman. Maka dia termasuk orang yang celaka, yaitu pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kemudian beruntunglah, beruntunglah dan beruntunglah, bahagialah, bahagialah dan bahagialah. 3 kali Rasulullah mengatakan tubanya. Liman lam yaroni wa amanabi, dia tidak pernah melihatku. Jangankan melihat, jangankan hidup bersama baginda Rasulullah, di waktu mimpi pun tidak pernah. Tetapi wa amanabi, iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang-orang yang berbahagia. Satu. Yang kedua, keberuntungan seseorang dengan ingat kepada Allah. Tidak cukup iman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi zikrullah, zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Satu, zikrul lisan, ingat kepada Allah melalui lisan. Lisan selalu basah mengucapkan tasbih subhanallah, mentahmidkan Allah alhamdulillah. Lisan selalu basah membaca Al-Quran. Lisan selalu basah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu mengingat zat Allah. Yang kedua, zikrul jinan. Di samping zikrul lisan, lisan selalu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hati selalu ingat terhadap sang Khaliq. Lisan dan hati ingat kepada Allah. Tidak cukup dengan itu, tetapi zikrul arkan, zikir anggota badan kita. Bagaimana zikir anggota badan kita?
Allah menciptakan anggota badan, bahkan di anggota badan kita akan dipinta pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam anggota badan kita ada 3 perkara: pendengaran, penglihatan, dan akal pemikiran. Bagaimana cara zikir kepada Allah? Pendengaran selalu mendengarkan ayat-ayat Allah, pendengaran selalu mendengarkan tausiah-tausiah agama. Mata kita yang nanti dipinta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala selalu dilihatkan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Kemudian telinga kita, pendengaran kita didengarkan terhadap ayat-ayat Allah, baik yang tersurat atau yang tersirat. Wal fuadah, pemikiran kita, akal pemikiran kita dipakai memikirkan bagaimana supaya agama ini kelihatan dan bisa melanjutkan agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam itu adalah mulia, termasuk orang yang muslimnya. Bagaimana cara menjunjung tinggi agama Islam dan bagaimana caranya menjunjung tinggi muslimnya, itu fuadah zikrullah. Sebagai contoh, kita mencari duniawi, ternyata syaratnya itu keberhasilan hanya iman dan zikir kepada Allah. Lihat dalam surah Al-Jumu'ah yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang selanjutnya fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsira. Apabila kalian sudah beres melaksanakan sholat Jumat, fantashiru fil ardh, silahkan menyebar di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah fadl dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, berupa harta, berupa kekayaan, berupa jabatan. Tetapi syarat yang kedua, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian pengen mendapatkan harta dunia yang kalian harapkan, apabila kalian pengen mengharapkan jabatan yang tinggi, syaratnya wadhkurullaha katsira, harus zikir kepada Allah yang banyak, baik zikir lisan, zikir hati, dan zikir anggota badan. Zikir lisan, ya Fatahu, ya Wahabu, ya Rozak, selalu mengucapkan kalimat itu, mencari harta. Hati, hanya Allah yang memberikan harta. Anggota badan, siap melaksanakan perintah Allah dan siap menjauhi larangan Allah, itu mempraktekkan zikrullah. Contoh yang kedua, apabila kita menghadapi musuh, apabila kita pengen menang menghadapi musuh, dicontohkan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu, syarat yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kalian bertemu dengan sekelompok musuh yang akan menghancurkan dan akan merusak kalian, fasbutu, jangan kalian mundur, diamlah, hadapilah. Tetapi syarat yang kedua setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, apabila kalian pengen menang menghadapi musuh, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, zikirlah kepada Allah yang banyak. Lisan mengucapkan wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah ya rama, atau kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Atau ayat yang lain, apabila kita akan membunuh musuh kita, wa idza, lisan mengucapkan wa idza batostum jabbarin, lisan mengucapkan kalimat itu, hati hanya Allah lah yang akan menghancurkan musyrikin dan kafirin. Semata-mata
bukan karena kemampuan kita. Wa idza romaita walakinallaha roma. Ternyata Allah yang mampu membunuh orang-orang kafir atau musuh kita, atau mengalahkan musuh-musuh kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kesimpulannya, apabila kita pengen berhasil, apabila kita pengen beruntung hidup di dunia dan di akhirat, syaratnya dua. Yang pertama, iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, zikrullah, zikir kepada Allah yang banyak, baik zikir melalui lisan, zikir melalui hati, dan zikir melalui anggota badan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang iman kepada Allah dan selalu zikir kepada Allah, baginya ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah janjikan dalam surah Al-Maidah ayat 9, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat amal solih, di antaranya zikrullah melalui lisan, hati, dan anggota badan, lahum maghfiratun, baginya ampunan dari Allah, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu hamba Allah yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa ashrafi ibadik sayyidil arabi wal ajam wa imam طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat.
اللهم إنا نسألك السلامة واستقامة وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء العاقبة وسوء الخاتمة اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويهديكم ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة